lihat kalau kepada kejahatan itu kan selalu dilakukan oleh iblis. Iblis pada asal mulanya itu adalah seorang malaikat. Malaikat, ya. Berarti malaikat itu diciptakan dengan tujuan yang baik. Akan tetapi malaikat itu salah dalam mempergunakan free will-nya sehingga dia memberontak kepada penciptanya. Makanya jadinya iblis itu. Sehingga dia dibuang. Saya rasa saya bicara seperti ini Bang Suma sudah tahu. Mungkin di Bang Suma juga ada hal seperti itu, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan iblis, tapi awalnya yaitu malaikat. Terima kasih. Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai Tuhan, Tuhan itu Maha Pencipta. Jadi segala sesuatu di luar dirinya itu adalah ciptaan Tuhan. Kejahatan bagi Tuhan itu bukanlah sesuatu yang biasa. Kejahatan, kebaikan itu adalah sesuatu yang dibuatnya, yang diciptakannya, yang dibuatnya. Benar. Kenapa kemudian kejahatan itu dibuat? Supaya untuk menguji manusia. Apakah manusia ini kemudian bisa menjalankan kehendak bebasnya ini dengan baik atau dengan tidak baik. Makanya dalam Yesaya 45 nomor 7 itu jelas dikatakan, akulah yang menciptakan semua itu. Kenapa Anda jadi ingkari? Dalil. Belum lagi Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Gimana dong? Jawab. Gini. Bang Siju. Iya, silakan. Boleh saya jawab? Iya, silakan. Silakan. Apakah Sebentar, saya serahin ada saja. Tuhan? Pak, sebentar saya Tunggu dulu. Saya jawab. Saya kembali untuk bertanya. Apakah Tuhan menciptakan lawan untuk dirinya? Enggak, iblis bukan lawan daripada Tuhan. Iblis itu lawan Ya, manusia. Siapa bilang bukan? Kalau di Siapa Kristen bilang iblis bukan? lawannya Tuhan. Saudara, kalau di iblis, kalau di Kristen, Ya. Tuhan itu musuhnya Karena adalah di iblis. Islam memang sahabatnya. Sahabatnya Oh, enggak. Allah kan? Bukan. Iblis. Jangan memfitnah kayak gitu, enggak Iyalah. bagus. Diskusi itu harus Kamu yang juga jangan intelektual. fitnah. Loh, faktanya Tidak di dalam memfitnah Yesaya, saudara. Yesaya 14, iblis di situ ingin menyaingi Tuhan. Bahkan di dalam agamamu, Ya. saingan Tuhan itu ada yang bernama Kristus. Anda paham enggak siapa itu Kristus? Begini Bang Sijo. Dia adalah makhluk padang gurun. Bentar, diam dulu, Dia diam. adalah makhluk padang gurun yang Iya, ingin diam menyamai dulu, Bang, pencipta diam. langit dan bumi. Sabar dulu. Ya. Sabar saudara, sabar. Yang menjadi Saya saudara tanggapi iblis siapa? Saya tanggapi dulu. Saudara Saya tanggapi. Saya tanggapi Yang dulu jadi ya. saudara muslim siapa? Berarti saudaranya jin, iblis, setan itu saudara kalian. Bang Kepas diam dulu. Boleh nggak saya ngomong gitu? Kan ada di kitab kalian. Diam dulu Bang Kepas. Itu saudara Bang Kepas, kalian. Bang Kepas diam dulu, diam. Coba. Silakan, Bang. Mau kamu bilang saudara dengan iblis, setan, jin. Mau? Saudara jangan asal ngomong, saudara. Bang Jangan Hodo. asal ngomong, Bang nggak Hodo, bagus. silakan. Tidak asal ngomong. Saya tidak asal ngomong. Diam dulu, Karena Bang. bisa bertobat. Bisa jadi saudara si iman dengan Islam. Ya kan? Saudara, Betul nggak? Jin Saudara, bisa Bang Kepas diam dulu. Silakan ngomong dulu Bang Hodo. Ya, makasih Bang Sijo. Saya dari tadi mendengar narasi Bang. Saya ingin bertanya, apakah Bang Zuma itu percaya sama Injil? Injil yang datang kepada Nabi Isa saya percaya. Tapi yang ada sama kalian itu hanya surah kabar. Ya. Itu tegas saya katakan itu. Iya. Tadi narasi yang Bang Zuma angkat semua membenarkan dan menyalahkan Injil. Jadi standar apa yang Bang Zuma pakai hingga mengangkat narasi Alkitab ini? Sepertinya Pak Hodo begini, Iya, saudara. karena musuh berat kalian itu adalah musuh sebentar berat dulu. kalian itu adalah Bible kalian sendiri. Bang Suma sebentar. Pak Hodo, saudara, begini saudara. Kita selesaikan satu-satu. Tadi kita berbicara tentang penciptaan. Kita selesaikan itu dulu, baru kita bergeser ke hal yang lain. Jadi poin diskusi kita itu ada titik terangnya. Oke, Bang Suma. Bang Suma, kalau Bang Suma mengatakan Tuhan menciptakan segala kejahatan, saya ingin tahu Bang Suma, di kitab suci saya hanya temukan Tuhan Maha Baik. Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Kuasa,
Tapi saya tidak pernah ketemu Tuhan Maha Jahat. Jadi kalau ada Bang Suma mengatakan demikian, di dalil di kitab Bang Suma mungkin Tidak Silakan, ada langsung. Tuhan itu maha jahat. Tidak ada Tuhan itu maha jahat. Tuhan itu maha pengasih. Tuhan itu maha penyayang. Tetapi Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Di luar Tuhan itu adalah ciptaan. saudara Tidak tadi, ada di atas. Bang Suma, saudara tadi mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kejahatan juga kan? Nah, kami sudah berusaha Segala untuk sesuatu membantah diciptakan itu. oleh Tuhan. Kami sudah berusaha Bahkan di dalam membantah Yohanes itu, 1 Bang nomor Suma. 3 itu jelas dalam kitab Tapi, saudara. tapi Bang Suma kan ngeyel. Berarti pasti Bang Suma ada dalilnya dong. Tuhan Maha Jahat ada pasti. Saya minta dalilnya. Loh, kok ada Bang Suma. Biar Tuhan kita, kok Maha biar kita Jahat? tidak asal berbicara saja. Silakan Bang Suma. Saudara, Tuhan itu posisi tertinggi, saudara. Ketika dia menciptakan makhluk, maka makhluk itu semuanya di bawah. Apakah kebaikan, keburukan, kejahatan, iblis, malaikat, semua diciptakan oleh Allah, kedudukannya rendah. Bukan setara dengan Tuhan. Berbeda di Kristen. Iblis di dalam Kristen itu setara dengan Tuhan. Itu di agama Anda. Saya kasih bukti. Mana buktinya? Iblis itu roh. Iblis itu roh. Mana bukti? Tuhan Anda juga roh. Katanya Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Jangan framing lo cuma. Kamu sudah Iblis itu adalah roh. Katanya mana? Di mana ayatnya? Iblis yang dikatakan pneuma itu apa? Ayatnya di mana? Pakai ayat. Iya, saya katakan dulu. Yang disebut pneuma itu di dalam kitab saudara itu apa? Roh kan? Dan Kejadian bahkan 1. dikatakan Ya, Kejadian 1 ayat 31 sudah jelas penciptaan itu sudah nyata, sudah real, baik. Maka Allah lalu menjadikannya yang menciptakan iblis, siapa yang menciptakan iblis kalau gitu? Siapa yang menciptakan iblis? Tuhan Siapa? menciptakan malaikat yang Heeh. jatuh, Ah. yang memberontak, itulah iblis. Nah, kalau gitu, tidak Bang Suma. kalau tidak ada kejahatan, kalau tidak Berarti ada kejahatan begini, diciptakan. Begini Sabar. dulu, saya selesai dulu Bang Suma. Saudara, kalau Artinya, tidak ada kejahatan diciptakan, bisa ke malaikat itu jatuh menjadi jahat? Bisa nggak? sebentar ya. Kami punya free will. Bang Suma, satu-satu dulu. Bang Suma begini, saudara. Iya. Tuhan menciptakan awalnya itu semuanya tujuannya baik. Apabila kebaikan itu tidak ada, berarti yang ada buruknya, Bang Suma. Makanya malaikat itu diciptakan itu baik adanya, tapi yang memberontak itulah akhirnya jadinya tidak baik, Bang Suma. Jadi kalau Bang Suma mengatakan bahwa Tuhan yang Maha memberontak ini Pencipta, siapa, Bang? sebentar saya selesaikan. Apabila Bang Suma mengatakan Tuhan Maha Pencipta, di suatu sisi Bang Suma mengatakan Tuhan Maha Pencipta segala yang baik, ya berarti kalau Tuhan menciptakan kejahatan juga, berarti artinya Tuhan menciptakan Maha Pencipta kejahatan juga artinya gitu loh Bang Suma. Makanya kenapa saya minta adakah dalil yang menuliskan bahwa Tuhan itu maha jahat? Itu aja saya minta Bang Tidak Suma. ada. Biar kita jangan panjang lebar. Kalau nggak ada, Bang Suma tidak punya dasar untuk mengatakan kalau Tuhan mampu menciptakan kejahatan gitu loh. Gimana ceritanya ini? Tidak ada Tuhan itu dikatakan maha jahat. Itu karangan Anda sendiri. Tidak ada Tuhan dikatakan maha jahat. Itu karangan sesuatu saudara. Kejahatan yang menciptakan Jangan lari- kejahatan disebut apa, Bang Suma? Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Saya bertanya, Tuhan menciptakan kalau sesuatu jahat. diciptakan, Segala bukan sesuatu kejahatan diciptakan oleh Itu Tuhan. berarti yang menciptakannya itu disebut apa, Bang Suma? Ya, pencipta segala sesuatu, Khalik. Dialah yang menciptakan segala Sekarang sesuatu begini, Bang itu. Suma. Tuhan menciptakan kebaikan disebut maha baik nggak? Oh, bukan begitu. Tuhan itu segala-galanya Oh, itu dicipta jangan, oleh Bang Suma. Tuhan. Ikutin kata dia. Sekarang Anda baca. Sekarang, Sekarang Anda baca ayo, Yohanes 1 nomor 3. Bang Coba Anda Suma. baca Yohanes 1 nomor 3. Kembali pada titik terangnya, Bang Suma. Kalau Tuhan menciptakan kebaikan, Anda akan bilang Tuhan Aneh maha sih apa? itu Bang Zuma ini. Tuhan itu Ayo. maha pencipta kan? Benar gak? Berarti Anda maha setuju pencipta dia yang baik. Maha pencipta yang baik. Menciptakan maha baik.
Yang Maha maha baik. Pencipta. Terus yang menciptakan kejahatan siapa? Satu Kalau dia menciptakan kejahatan, berarti Maha Pencipta yang jahat, begitu. Kejahatan itu ada Ya, atas pikir, Bang free will Suma. manusia. Silakan sama Kejahatan yang ini, sifat saudara-saudara jahat saya ini lain, ya. siapa yang menciptakan? Sifat Atas jahat free ini will, siapa Mak. yang ciptakan? Atas free will. Kan ada free will, Ya, kehendak bebas. manusia, Ada free will, ada free will. manusia itu Kehendak kemudian free will. manusia memiliki sisi bisa jahat karena ada potensi jahat. Siapa yang ciptakan potensi itu? Si iblis kan punya apa tuh, free will Kok untuk jadi memilih iblis? mana yang jahat, mana yang tidak. Eh, Ya permulaan siapa kejahatan kan dari iblis, Nah, siapa yang bukan dari menciptakan itu? manusia. Siapa yang menciptakan potensi Ya. itu ada? Siapa yang menciptakan potensi Potensi itu ada? diciptakan oleh malaikat itu sendiri. Menciptakannya. Berarti Anda mau mengakui bahwa malaikat itu pencipta? Ya dia menciptakan yang kamu bisa menciptakan, masa malaikat nggak bisa? Kamu menciptakan saya robot mencipta- bisa. sa- Kamu menciptakan apa? Itu beda, Kamu menciptakan itu beda. anak Ini juga bisa. ini Ya kejahatan bisa. kok. Memang loh, sama-sama bisa menciptakan. Coba Anda Ya baca kan, Yohanes kamu 1 nomor 3 menciptakan aja radio dulu. bisa. Bahas. Kamu Coba menciptakan anak Anda juga baca bisa. Yohanes 1 nomor 3 aja dulu. Yohanes 1 nomor 3 berani nggak Anda baca? Saudara saya satu-satu yang Coba Anda baca. supaya yang kita nggak dapat poin ini. Coba. poin. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 3 aja dulu. Silakan Anda baca. Kalau Anda percaya kepada Bible, baca Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu diciptakan Segala oleh yang baik. Mana ada Karena tertulis? kejadian itu sudah kejadian 1 Inilah ayat Kristen ya. 31. Inilah saudara saya ini. Itu kan Saudara saya Oten ya ini. Anehnya itu gitu. Katakan itu baik. Ayat 31. lucu. Lucu Makanya Anda ini. lucu, ada datanya kok. Boleh nanya tentang kita. Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu. Kejahatan itu sesuatu atau bukan? Gimana ada tulis? Segala sesuatu yang amat sangat baik di dalam kejadian 1 amat. Yohanes ayat 1 nomor 3, 31. kejahatan itu Itu kan sesuatu sudah enggak? Iblis itu dijelaskan. sesuatu enggak? Di mana Oh, tertulis? bentar. Segala sesuatu yang baik. Kenapa Anda membantah dalil? Sebentar Bang Suma sebentar. Host. Tolong atur yang mau diskusi kasih besar dua-dua orang biar supaya yang kecil itu nggak ngomong. Jadi nggak berantakan diskusinya. Iya. Pakai dalil ya, pakai dalil, jadi jangan siapa yang pakai mau congor kayak diskusi, kipas ini. Dibesarkan dulu dua-dua orang. Pakai dalil, Bung ya. Lawan saya, hadapi saya dengan ilmu, jangan dengan congor, gitu ya. Saya datang ke sini untuk menguji kalian sejauh mana kalian memahami agama kalian. Saya di Kami uji kamu boleh nggak? diuji. Ini saya lemparkan kau ke bawah bisa Juma. Saya uji. Nggak perlu di Bisa, kenapa tidak? hari Ini ini. diuji dong. Oh, kalian itu Dari panggung. musuh kamu itu Bibelmu, musuhmu itu Bibelmu, Musuh kau itu Yesus. Musuh kau kita. Musuhmu itu Wah, Yesus. Quranmu. Kecuali Jangan buat kericu itu ini. fakta. Udah, Iya, udah. kami tanya Saudara tentang host, kitabmu berani. diturunkan aja yang tidak punya kompetensi ini diturunkan host. Kami tanya Host. tentang kitabmu berani. Diturunkan aja. Di atas. Turunkan aja yang lain host. Yang lain ini turunin Ya aja. gimana Tanya coba? tentang Mereka kitabmu ini- berani. Jangan tanya kitab Mereka otak. ini ngaco. Oh, udah ngelek. Mereka ngaco. Udah ngelek jaringanku. Diturunkan Saudara, aja yang lain. siapa yang host. mau Kan ada cuma diskusi? itu framing doang. Siapa yang mau diskusi? Diturunkan aja host. Mereka ini hanya ini Ngomong hanya aja. bikin Tanya ngaco tentang host. Quranmu berani nggak? Dua-dua orang. Ya silakan kau tanyakan. Tidak Yang ada data. membahas Jangan Al-Quran sekalian ya. ngomong, Kita bahas Data Al-Quran. dia pasar. Bahas dia Quran nggak tapi punya ya. data dari tadi. Jangan terjemahan. Dari tadi nggak ada datanya. Macam bisa Di aja mana kamu. dalilnya Kepas? Di mana dalilnya Kepas? Tuhan menciptakan hanya kebaikan. Di mana dalilnya Epas? Di Di mana? dalam kejadian 1 ayat 31. Apa katanya di situ? Besarin Di situ kepas dia aja. menciptakan segala silakan. sesuatu sangat amat baik. Diam dulu. Iya, tadi. segala bacain ya. sesuatu. Ya, di situ. Oke, Udah silakan. selesai. Silakan. Udah ngelek jaringanku ini. Silakan. Ribut semua. Kejadian Oke. berapa? Biar saya buka. Iya. Kejadian Silakan, 1 silakan. ayat 31. Bang Ya. Hodo, boleh setel apanya ini bang? Di sini berbunyi demikian. Maka Tuhan melihat segala sesuatu yang dijadikannya, segala
segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Segala sesuatu, segala yang diciptakannya sangat amat baik. Itu nggak perlu dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 3 lagi. Udah ada di dalam kejadian ini. Sudah lengkap. Kepas. Gitu. Kepas. Kalau kamu lihat di kejadian 1 itu, Kepas, itu Kontak HP ku ini. itu berbicara tentang tumbuh-tumbuhan, binatang, Siapa ikan bilang? di Segala laut. sesuatu yang diciptakan kok. Itu yang segala yang diciptakan. Segala sesuatu yang diciptakan itu baik, berarti iblis juga baik, gitu maksudnya. Hah? Gitu maksud lo? Di sini Jadi kan iblis itu baik, iblis tidak berarti diciptakan. kejahatan itu baik. Siapa bilang iblis itu diciptakan? Siapa bilang? Kalau begitu, tolong kau tunjukkan di mana tertulis air diciptakan. Ada? Air semua diciptakan, dikumpulkan. Di mana dalilnya air diciptakan? Coba tunjukkan ke saya. Itu. Hah? Di mana? Ah, Ayo. di- Hu ha hu ha hu ha hu ha hu ha hu. Tunggu dulu. Di mana? Mana Tunggu. dalilnya air diciptakan? Nggak Mana? sopan kamu. Kamu cuman mengacau. Kita mau diskusi baik-baik. Kau Nih, ngaco di sini. berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Itu Ya mana diciptakan Allah air. menciptakan air mana? Udah, Dia menciptakannya. kita ladeni orang gila aja. Penting kita dengar. Mana dalilnya? Mana? Mana Memang itu dalilnya? ayatnya. Enggak ada di situ diciptakan Kalau nggak ada air. air, Hanya bagaimana? cakrawala diciptakan untuk memisahkan air. Parah. Kau Itulah sudah pakai kitabnya cakrawala Yahudi. itu air. Kau Itu sudah gunakan air. kitabnya Yahudi tambah Cakrawala isin itu lagi. Sudah salah adalah pula. Air. Alamak, Siapa bilang? pakai kitabnya agama lain Cakrawala tapi itu salah pula adalah kau. Air. Sudah Cakrawala masuk adalah segala air. Ya kan Lucu kumpulan ya. air dia. Lucu. Sekarang tanya ke Quran ya. Makanya lucu. Lucu. Nah, sekarang kembali ke tema yang tadi terkait Paulus itu sangat benci kepada Yesus sampai Paulus memfitnah Yesus itu mati secara sadis terkutuk di atas tiang salib. Tuh bahas tuh. Siapa yang firman? Takas Al-Araf ayat 157. Jadi teman-teman, dulu kita tanya dulu, dia percaya nggak menjil? Loh, Iya. itu surat kabar punyamu tertulis Kenapa kau kayak nggak gitu. pandang dari situ? Lah, saya justru bertanya kepada saudara, kenapa Paulus itu sangat benci kepada Yesus? Makanya Lucu kau ente. buka maskermu biar Siapa kami yang bilang? ketahuan kami di Mana sini. ada Kenapa pula kau buka Kau masker? Saya penghujat ketahuan saya cuma. nyata. Kau nggak bisa diskusi Kok ini, jadi kau penghujat penghujat? kau. Kok jadi saya penghujat? Saya bertanya, kenapa Paulus Mau kami putar video-video mengutuk lama? Yesus? Siapa bilang dia Kenapa benci? Paulus Justru dia bilang dia menghujat penuh Yesus? berdosa. Bang Kepas ini Itu turunkan pertanyaan aja. Justru saya dia lu. bilang penuh Host, berdosa. turunin Lepas separuh, pertanyaan saya turunin separuh yang nggak kondisif, turunin Zuma, biar sekarang Tadi cara baik-baik Quranmu kita, gimana? saudara. Turunkan aja semua ini. Orang kayak ini pasar ini. tidak ada, mereka tidak punya kompetensi untuk membahas Bible. Iya, sekarang kita tanya Quran. Kau tanya Quran, kau bacakan ayatnya. Kau baca ayatnya Al-Quran kalau kau tanya ke saya. Biar saya jelaskan. Kau baca ayatnya. Jangan kau baca terjemahan. Nah, terjemahnya salah, itu salah. Iya. Diam dulu. Nah sekarang kalian Cuma- berapa orang ini? 1, 2, 4 Ini orang. ngomong sama Bang Hodo. Bang Hodo saja, Bang Hodo. Iya Bang Hodo. Yang lain turunkan. Yang lain turunkan aja. Halo Hodo, biarkan aja kenapa di situ, Yesus itu? Ya, begini, Kenapa kita- Paulus itu? Debat ya, Kenapa cuma. Paulus memfitnah Yesus? Itu pertanyaan saya. Coba tunjukkan ayatnya di fitnah dulu, baru kami kita bahas. Itu Galatia 3 nomor 13. Itu Menurut fitnah yang kami sangat yang keji. percaya Kristen, kami percaya pada Yesus, tidak pernah mengerti tentang ada Paulus memfitnah. Ini kan berita dari kamu. Ya, Coba jelaskan. itu dia Gimana mengatakan ayatnya? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi Itu kan kutuk karena tafsir Kristen. kamu. Tafsir Loh, kamu kok terlalu jadi tafsir jauh. saya? Sebab ada tertulis terkutuklah dia. Dia siapa yang terkutuk di situ? Dia siapa? Yang digantung di siang salib itu siapa? Yang terkutuk itu? Jadi kamu mengenal Ada apa? Kamu mau mengenal Yesus? Biar saya jelaskan. Silakan, saya bertanya loh. Saya bertanya kenapa Jawab ya, diam Paulus kamu di situ memfitnah dulu. Yesus? Kamu diam. Silakan. Yesus itu firman Allah, ya.
firman yang menyatakan keinginan Allah itu. Karena begini semua. Nanti kita Kok lari ke situ? Ya, sabar dulu. Saya bertanya apa? Poinnya, Kok lari ke poinnya. situ? Zuma. Semua Telepon manusia Edis suruh kami ke sini berdosa. deh. Mau Apa? diskusi Kenapa nggak? ilmu dari mana lah? Mau Ilmu diskusi dari nggak? mana lagi kau dapatkan itu? Roma 5 nomor 12 ya? Karangan Kau Paulus nggak itu yang kau mengenal pakai. tentang Yesus. Saya ajarkan dulu Yesus. Siapa? Yesus itu ada dua. Yesus itu ada dua. Di mana ada dua? Yesus anak Maria. Yesus Yesus anak Kristus. Maria. Bang Juma, Yesus- dengarkan dulu. Yesus Jelaskan anak saya. Maria. Kamu pakai Ya ayat. makanya saudara ayat. kita Jangan congol kau tentukan, di situ. tentukan tadi tentang fitnah itu loh. Kenapa lari Jangan kemana-mana? dibantah-bantah, selesai nanti Bang Juma ngomong. Boleh? Iya tapi pertanyaan saya apa? Bang Sijo, ini kita nggak bisa diskusi sama dia ini. Dia mencari panggung. Ya. Biarkan Nggak apa-apa, aja dulu biarin Bang aja. Orang Juma berbahasa ngomong. kayak gini. Biarin apa aja. dia? Apa cari panggung? Enggak salah itu. Bang Hudo, Enggak salah kau bilang saya cari panggung, enggak salah. Begini, Bang Hudo. Enggak salah. Begini, Bang salah. Hudo, Ada saja saat orang Bang ini. Suma kasih pertanyaan, Bang Hudo jawab harus Ah, pakai data gitu. juga. Gitu. Iya, Ya satu-satu gitu tadi dong. ngomong. Kenapa Paulus sangat membenci Yesus sampai dia memfitnah yang tak ada hingga-hingganya, tak terbatas. Silakan. Gimana ayatnya? Galatia 3. Paulus Ya. menuliskan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya. Ilmu dari mana Paulus dapatkan itu? Silakan. Dari Begini. mana Paulus dapat ilmu itu? Kalau kami sampaikan, kamu terima? Kau sampaikan kalau masuk akal saya terima, kalau tidak saya bukan Kristen. Itu Kristen itu. Dulu Bang Kau Juma. berarti Kristen. Oh. Puji Tuhan. Ya. Kalau Kristen iya, apapun diterima, yang penting di Bang gereja. Juma diam dulu. Aduh, ini nggak bisa Iya, silakan. diskusi, Bang Jo. Saya nanti ngomong sepatah kata pun dia motong ini. Udah saya mute dia. Silakan jelaskan. Ya. Jawab. Yesus mati di kayu salib itu mengalahkan kutuk, Juma. Ya. Pada zaman dahulu, ya, banyak manusia berdosa dan mati di kayu salib. Jadi dengan penghapusan dosa dia harus menghapuskan kutuk dari kutuk. Dia harus mati di kayu salib dengan keinginan dia, bukan keinginan manusia. Ambil Ya. nubuatan Ya. dari kitab Musa ulangan 21 sampai Iya. ayat 23. Dia ini adalah nubuatan. Ya, Udah dongengnya nanti udah. dengar dulu. Di Belum. muka bumi ini cuma semua orang berdosa, Bima. Kenapa? Perkawinan nggak benar, pembunuhan, razam, kutuk itulah diubah melalui Yesus. Makanya dia mengajari mengasihi. Sekarang orang Kristen tidak mengenal mati di kayu salib lagi. Kami aja percaya di Yesus. Jadi kalau wajar kalau kamu mempunyai tafsir sendiri, itu hal itu adalah kepentingan kamu sendiri. Di muka bumi ini, mayoritas Kristen tetap percaya dia itu adalah yang menghapus kutuk. Jadi begini Bang Sijo, kita nggak bisa berdebat sama Juma. Saya sudah sering kali ikuti video dia. Wajar dia tampil di sini ya. Cari panggung pula kau bilang. Kalau saya ini orang kayak gini nggak pakai. Ini Bang Juma pemuja. Ya, Justru saya naik ke sini ingin tahu kenapa Paulus memfitnah Yesus mati terkutuk. Tapi Kamu jawab apa? Jawabanmu apa? saya sudah jawab. Sudah kan? Apa yang kau jelaskan? Apa? Kau cuman menjual Dengar kekristenanmu. dulu, Yang saya Bang. tanya, Kau dengar dulu. Apa Emosi kenal dia. kau? Apa kenal emosi kau? dia. Giliran saya, kamu diam. Turunkan aja. Jadi kalau saya sibuk kau Giliran, cerita. giliran saya, saudara. Jangan emosi. Silakan. Giliran guru. Sebelum Bang Juma dengar. Guru ngomong. Bang Juma ngomong, dengar ya. Ya. Ini tadi kan Siap. Bang Juma bertanya sama kami ya kan. Mm-mm. Tapi udah jawab sama Bang Hodo ya kan. Ya. Nah, itu diterima atau tidak diterima, Bang? Itu kembali kepada kita masing-masing. Sekarang Ya ini giliran apa? makanya Sekarang giliran apa? giliran saya. Iya, makanya Anda diam atau Anda turun. Kan gini. Hostnya turun. Nah, gini. Bercanda. Jadi begini Saudara Hodo. Saya kan bertanya kenapa Paulus memfitnah Yesus?
sebagai manusia yang terkutuk di atas tiang salib. Sedangkan salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Ulangan 21, 22, 23. Barang siapa yang jika ada orang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malam, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim dikutuk oleh Elohim. Nah, sekarang dosa apa yang dilakukan oleh Yesus? Kenapa Paulus memfitnah dia? Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang pertanyaan saya, tolong tunjukkan dosa Yesus yang menyebabkan Elohim mengutuknya. Silakan. Kembali lagi saya tanya, standar apa yang kamu angkatkan narasi bahwasannya Yesus itu beranggapan kamu itu adalah mati di kayu kutuk? Ya itu Galatia 3 nomor 13 itu loh. Maka saya tanya, kau percaya Injil nggak? Nah, saya tidak percaya, tapi Paulus telah memfitnah Yesus. Kenapa Jadi dia aneh ya? Paulus itu kamu percaya coba? Loh, kok saya percaya? Dia sedang memfitnah Yesus, mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk karena Kristen. Itu fitnah. Itu kan Anda. Loh, itu fitnah. Sekarang kalau bukan fitnah, tolong tunjukkan apa dasarnya Paulus mengatakan Yesus mati terkutuk. Ya. Ayo, silakan. Begini Juma, Bang Sijo, saya mohon Bang maaf. Jo. Juma ini nggak bisa kita diskusi. Bang Dia Jo. nggak mau mendengar tentang Ini firman. Pak Abang Hudo, Indo. Pak Hudo ya Bang gantian Indo. lagi. Bang Ganti Indo ini minta apa itu? siapa Ya, aja. silakan Siapa? Bang Rames. Ini Juma ini dimanapun kabar baik nggak boleh dengar. Dia tertutup hatinya. Naikkan Bang Sijo, ada yang naik, ada yang mau naik itu. Bentar dulu, bentar. Ini kan Bang Juma bertanya kan, mau tahu kan? Bukan mau tahu, mau Jadi kalau polemis. abang mau tahu, Iya. biar Iya. dijelaskan. Kita kan Apa yang dijelaskannya? Apa yang dijelaskan? Saya bertanya, kenapa Paulus memfitnah Yesus kalau Yesus itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim? Kenapa? Boleh saya Apa tanggapi? dosa yang Yesus Bang pernah Juma, lakukan? Bang Juma. Apa dosa yang pernah Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati hingga ia dikutuk oleh Elohim? Silakan. Nah, itu Saya kan silakan. pertanyaan Bang Juma kan. Oke, Nah, saya tanggapi ya. ini Bang Rames mau jawab. Ini datanya Bang Suma. Bang Suma bawakan di Galatia nih. Iya kan? Di Galatia 3 kan? Nah, Bang Iya. Suma comot dari ayat ini. 13. Ya Iya. kan? Sedangkan Betul. ayatnya mulai dari ayat berapa nih? Satu lah. Dari ayat 1 kan? Nah, di sini Iyalah. kita temukan bahwa di sini Yesus tidak berdosa. Ya kan? Nah, Yesus tidak berdosa, tapi bagus. dia menanggung kutuk kita, ya kan? Hah? Nah, kalau di sini pun Paulus mengatakan bahwa dia tidak berdosa, tapi dia menanggung kutuk kita. Berarti yang berdosa itu yang kita, Bang Suma. Nah, kalau Bang Suma apa dosa ingin kita? mengatakan, Apa dosa kita? kalau Bang Suma ingin mengatakan bahwa Paulus mengatakan Yesus terkutuk karena dosa, nah Bang Suma yang harus tunjukkan bahwa Paulus mengatakan bahwa Yesus itu berdosa. Seharusnya begitu, Bang Suma. Itu Silakan, itu Bang dalilnya. Sebab ada tertulis. Terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Nah, sekarang Ini, pertanyaan Bang saya, Suma. tertulis di mana? Iya. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya, tertulis di mana? Yang Bang Juma Tertulis di mana? nubuatan. Enggak, Paulusnya yang mengatakan sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tertulis di mana? Itu kan nubuatan, Bang. Ya justru itu saya tanya, tertulis di Iya, mana? tertulis di Ulangan 21 ayat Itu pintar. Sekarang Anda baca Ulangan 21. Di situ Paulus mengatakan bahwa Yesus ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati hingga dia dikutuk oleh Elohim. Sekarang sebagai orang Muslim, saya bertanya kepada kalian, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Elohim? Jawab. Jangan nangis barengan. Oke, saya jawab silakan. ya. Ya. Nah, Tadi udah diterima kan tentang nubuatannya kan? yang harusnya
yang harusnya dikutuk tuh kan kita yang berdosa, Bang Suma. Loh kok jadi kita belum hidup Iya. kok sudah dikutuk? Di mana Iya, kan dalilnya? yang harus terkutuk Di itu mana? kita. Di mana? Tolong Nah, dalilnya kasih saya. Tadi di Tolong. Galatia, saya bacakan ya. Ini tolong dilihat. Iya, tolong dalilnya mana? Di mana kita melakukan dosa sementara kita belum hadir di bumi? Gini. Bentar dulu, bentar. Bentar, Bang Rames. Bentar. Sebenarnya Bang Juma mau bertanya, mau menerima jawaban kan? Kalau jawabannya masuk akal dan berdata, pasti saya terima. Emang satu pun gak masuk akal? Enggak masuk akal lah. Dosa apa yang kita lakukan? Kita belum lahir, kita sudah punya dosa. Itu ilmu dari mana? Jadi Di mana Tuhan? sebagaimana penjelasan dalam Kristen, sementara Abang Islam bertanya kepada kami, Abang nggak menerima gitu. Saya minta dalil dong. Masa nggak ada dalil? Kalian Tapi mengatakan, itu kan udah dikasih dalilnya. mana dalilnya kalau kita ini punya dosa sebelum kita ada di bumi? Mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhan mengutuk keturunan Adam? Mana dalilnya? Mana Galatia dalilnya 3, Adam mewariskan dosa kepada Tuhan, kepada Galatia 3 keturunannya? ayat 11. Mana dalilnya? Tadi kan Bang Suma bawa Coba. di Galatia 3 Mana dalilnya? ayat 10 sampai Nggak 11. ada. Saya Itu sudah tunjukkan. kalian bikin sendiri karena doktrin dan dogma dari gereja. Mana dalilnya, saudara? Mana? Mana dalilnya kalau Adam mewariskan dosa kepada Galatia keturunannya? Mana Turunkan aja ini dalilnya? makin kami. Galatia 3 ayat 10 sampai 11. Mana dalilnya kalau kita ini diwarisi dosa dari Tuhan? Dalilnya dari Tuhan mana? Tadi itu sudah saya jelaskan bahwa kita ini keturunan Adam kan? Apa? Iya memang kita, siapa bilang kita yang keturunan cuplis? Tapi dosa yang diwariskan kepada kita itu mana dalilnya? Kalau Adam jatuh dalam dosa, kita kan nggak berdosa kan? Tidak ada dalilnya seperti itu, saudara. Yehezkiel 18 Anda baca, Tuhan tidak menghukum manusia ayah karena dosa anaknya. Begitu juga. Terus kan kami menjelaskan sesuai dengan Alkitab kami. Yehezkiel 18 bukan kitab Anda rupanya. Iya, kami kan jelaskan. Bagus. Saudara, saya minta dalil di mana ada mewariskan dosa kepada kita. Mana dalilnya? Di mute itu, buka mute-nya. Mana dalilnya ada mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana? Tadi saya sudah kasih dalilnya Bang Suma, makanya lihat di layar. Mana? Itu di Mana layar, coba dalilnya? Galatia 3. Galatia 3. Ya itu pengakuan Paulus. Kalau Yang saya minta firman Tidak ada Tuhannya. seorang manusia pun dibenarkan di hadapan Allah. Bentar. Iya. Kalau satu Kalau- pun data yang kami bawa abang nggak terima, ya nggak mungkin lah kita lanjutkan. Sebentar. Tuhan Kalau Bang mengatakan Suma- di Galatia di Kejadian 5 nomor 2, Adam keturunannya itu diberkati. Mana dalilnya Adam keturunannya dikutuk? Abang tahu kita berbeda. Iya, minimal Anda sama dengan Bible yang Anda ambil dari agama orang. Kan dijelaskan sesuai dengan Alkitab. Iya, mana dalilnya kalau Tuhan berfirman Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana dalilnya? Nah, tadi kan udah dijelaskan sama Bang Rames. Itu perkataan Paulus. Kalian sudah Jadi menuhankan nggak mau Paulus terima, rupanya. turunkan aja. Nggak mau terima. Jangan takut. Saya minta dalil Tuhan mengatakan dosamu diwariskan kepada keturunanmu. Begini, Bang Mana Sijo. dalilnya? Kita sampaikan Ya udah. kita sampaikan Ya mau udah. didengar sama Juma silakan. Ya, mau dibantah. Ada dalilnya enggak? Ya, ada. Itu boleh Mana? kamu nanti Tolong. baca di Kejadian 2. Tunjukkan. Mulai di Kejadian 2 ayat 8, itu Kejadian 3 ayat 1, manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi Nah, yang dikutuk di situ siapa? yang dikutuk Nomor 14-nya yang dikutuk. dikutuk Yang tanah. dikutuk di nomor 14-nya siapa? Yang dikutuk tanah, bukan si Adam. Tanah yang dikutuk. Tanah yang iya. dikutuk. Dengarkan itu. Tanah yang dikutuk. Nomor 14-nya yang dikutuk adalah ular. Mana dikutuk Adam di situ? Mana tunjukkan di mana Adam dikutuk? Ayo. Jatuh ke dalam dosa, sudah selesai Di mana? Asal Di mana? asal mulanya dosa dari mana? Di mana Adam Karena dikutuk? buah terlarang keturunannya dikutuk?
Orang mengetahui tentang hal yang buruk dan yang jahat. Proses dari itulah terjadi. Ya, mana kutukan Apa Tuhan yang kepada kami Adam? paparkan itu, kamu itu nggak terima silakan. Ya, saya minta dalil loh. Jangan ngarang-ngarang. Kalau Anda ngarang-ngarang berarti Kristen ini agak mengarang. Itu Dalilnya terserah di kamu. mana tertulis? Dari dahulu. Di mana tertulis kami dalilnya pun sudah dikatakan Adam dan mengarang. keturunannya dikutuk dulu. mana? Kami ini berbicara dengan konteks Alkitab. Kamu nggak terima silakan. Kami kan sudah jelas. Nah, justru saya minta dalil konteks dari Bible. Kau baca di Kejadian Aneh. 3, manusia jatuh ke dalam dosa itu jelas. Ya. Yang dikutuk siapa? Yang dikutuk siapa di situ? Yang dibutuhkan tanah. Ya tanah. Terus kenapa kita yang menanggung dosa? Iya, karena pada mulanya Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Dulu dia kita kan sudah menjelaskan. Kejadian 5 nomor 2. Keturunan Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati Tuhan. Kenapa jadi dikutuk? Tadi Bisa saya tulis di situ diberkati kok jadi Kembali, kutuk. kembali kepada penciptaan tadi. Penciptaan Kita sudah tadi jelas. itu sudah bagus. Kenapa Asal kalian dosa ini itu demen Bang Sijo kali sudah kalian itu terjelaskan sama diwarisi si dosa? Mau dia dengar silakan. Satu-satunya manusia konyol yang menginginkan diwarisi dosa itu kalian, kan lucu. Itu paham kali, paham kalian salah. Cuma Mana dalilnya? Kan udah dijelaskan menurut kekristenan Iya, kan dijelaskan. Oh, berarti Kristen ini hanya ngarang-ngarang aja gitu. ya kau baca lah di Kejadian 2. Ya, kalau tidak ngarang mana dalilnya? Kejadian 3 ayat 1. Kau juga emo, kau turunkan. Tahu Dikasih sekali kau. datanya. Kau tidak mau masuk surga rupanya. Bikin kali masuk neraka ini, sutek, turunkan. Lalu kalau saya turun, siapa yang ngajarin kalian kebenaran? Siapa? Cuma kami mayoritas seluruh dunia Cuma jangan kau atur tentang iman kami ya. Kami Bukan, saya tidak ngatur iman saudara. Saya minta dalil kamu saudara. jangan menjengkali iman kami, oke? Diam dulu, diam. Jangan Bang Jo, jangan aku abang disulah, Bang lebih Jo. tahu. Oke. Saya Bang, minta dalil. Buka mute-nya. Itu kan dikasih dalilnya. Buka mute. Mana dalilnya? Ini Galatia. Bentar, Sudah diam jadi dulu. Tuhan rupanya Paulus. Diam dulu. Bang Rames buka mute-nya. Saya mengasihi kalian loh. Ya kami juga mengasihi Bang Juma. Ya kalau mengasihi ajarkan saya yang baik. Ya Bang Juma. bertobat. Di Ya Roma, mana? Bertobat apa? Jadi apa kalau di Roma saya 5, bertobat apa? Jadinya jadi Kristen gitu. Enak di aja. Roma 5, Roma 5 nomor 12 itu karangan Paulus. Saya tidak mau tahu, yang saya inginkan Tuhan. di Roma Tuhan, 5 bukan Paulus. ayat 17 sampai 18. Iya, saya tahu, saya Bang ngerti. Juma nggak terima Ya, gimana dan lah jika oleh bisa kita dosa- lanjut diskusinya Bang. Paulus Itu ini orang- berkata berdasarkan firman Tuhan rupanya. Bang Juma diam dulu. Iya, Bang iya. Juma diam Nah, dulu. kalau begitu kita bahas tentang Paulus, Bang Sumaya. Iya, Biar Paulus supaya- kemana-mana. Enggak usah Bang kemana-mana. Bang Suma Saya minta tidak dalil tadi. Bang Suma mengingat yang Paulus lompat lagi ya. dari tadi. Kita balik topik ya. Loh, Host, ini mau loncat lagi ke buatin- Paulus dia kan? buatin topik tentang Paulus. Dia supaya Bang Suma, nanti kita bahas kitab surat-surat Paulus, dia nggak percaya. Jadi kita harus tuntaskan Paulus dulu berarti. Ya, Siapa tuntas- Paulus menurut Yesus? Paulus dulu, Paulus. Udah. Kamu terangkan Oke, dulu ya. siapa Paulus ini menurut Yesus. Silakan. Kaku langsung, Jadi- stres, depresi, Begini, kain-kain. Bang Suma. Jelaskan. Ah, Sebentar, coba, Bang Suma. silakan. Bang Suma, kita melihat Paulus itu dia mendengarkan suara, ya kan? Sama seperti Musa yang di atas Gunung Sinai, itu tertulis di dalam Kejadian, kitab Keluaran pasal. Siapa Paulus menurut Yesus? Sebentar. Nggak usah. Bang Juma. Bang Suma sabar. Produk Bang Suma. gagal kalian jual. Saya Sebentar tanya dulu. siapa Paulus ini menurut Kalau begini Yesus? kan nggak sampai-sampai ini. Iya, kayak mana Anda menjual produk gagal? Bagaimana dulu, mau sampai? bentar. Diam dulu, Siapa bentar. Paulus ini menurut Yesus, bukan menurut kalian, menurut Yesus. Jawab. Diam dulu bentar. Silakan saudara, terangkan siapa Paulus ini menurut Yesus. Saya ingin dengar, silakan. Oke, diam dulu, diam. Ya, apa perlu saya catat? Bang Rames tadi ya. Nah, saya catat ya, siapa Paulus menurut Yesus. Diam. Silakan Bang Ya Rames. ini saya catat. Itu Jangan dulu itu ganggu ya, jangan dulu ganggu. Sebentar ya.
sama seperti Nabi Musa, dia juga mendengarkan suara, yaitu di Keluaran 3 ayat 5 sampai 6. Keluaran 3 ayat 5 sampai 6. Di sana Musa mendengarkan suara mendengarkan suara sehingga Musa bisa mengerti bahasa itu dan dia bisa membalas. Istilahnya ada percakapan di sana. Nah, begitupun Rasul Paulus, jika kita telusuri sebentar, saya akan carikan datanya. Itu di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Di sana juga Paulus mendengarkan suara. Nah, kalau kita telusuri kepada Musa, Tuhan memberikan tanda penyertaan Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan memberi kesaksian kepada Musa, yaitu tongkatnya menjadi ular dan tongkat itu mengalahkan para penyihir Firaun, dan itu disaksikan oleh banyak orang. Nah, begitupun Paulus sebagai tanda kesaksian bahwa Tuhan menyertai dia, yaitu tertulis di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 10. Di sana seorang penyihir menjadi buta saat berhadapan dengan Paulus. Nah, saya ingin tahu kalau Bang Suma bagaimana? Silakan Bang Suma. Oke, saya bertanya siapa Paulus ini menurut Yesus? Kenapa larinya ke sana? Kalau Nabi Musa itu memang dia dipilih oleh Elohim, Keluaran 7 nomor 1. Memang dia dipilih. Paulus siapa yang pilih dia? Yesus aja tidak pernah mengucapkan satu kata pun tentang Paulus terkait dengan kerasulannya. Sambungkan Bang Zuma, sambungkan dengan Bang Rames tadi dulu. Iya, kalau Nabi Musa itu memang Tuhan yang pilih, Keluaran 7 nomor 1. Sedangkan Paulus ini tidak dipilih oleh Yesus. Makanya saya bertanya, siapa Paulus menurut Yesus? Tapi Kalau kau bilang tidak kita dipilih palsu. oleh Yesus, kalau tidak dipilih oleh Yesus, kenapa dia berjumpa di Damsyik dengan Paulus? Nah, itu bukan Yesus anak Maria yang ditemui. Jadi siapa yang berbicara itu? Ya, Mesias palsu dong. Siapa Mesias palsu itu? Iblis, siapa lagi? Oh, jadi iblis yang berjumpa dengan Paulus. Iya, iyalah sebentar. dah. Gimana? Buktinya di mana? Sebentar. Buktinya? Kalau Dengar, Paulus, suruh diam dulu Paulus temanmu. adalah- Biar saya jelaskan untuk memberikan bukti. Biarkan dulu Bang. Oke, baik. Yesus di dalam di Bukit Zaitun Kok bersama ikut dengan Zaitun? Ini Paulus. iya, kan Anda minta Kalau bukti Paulus toh? dengan Yesus, Paulus dengan Yesus itu aja bahas. Iya, saya Anda ingin katakan bahwa Anda ingin Yesus lah buktikan. yang berjumpa dengan Paulus di Saya akan buktikan bahwa itu bukan Yesus. Di mana Yesus di Bukit Zaitun? Kau tunjukkan ayatnya. Matius 24 nomor 3. Buka Bang Sijo. Ada nggak Yesus di Bukit Zaitun? Matius berapa? Matius 24 nomor 3. Kalian ini lucu-lucu. Lucu teman-teman Kristen kini. Lucu, imut-imut, ndak paham Bible. 24 berapa? Nomor tolu. Tolu. Apa? Yesus ditanyai. Duduk di atas bukit Zaitun. Datanglah murid-muridnya. Jangan dulu ngomong. Kenapa orang ini kayak cacing kepanasan dari tadi? Dengar dulu. Kayak belut listrik Ketika abang kita ini. Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Apa di sini jawabannya? Apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab di data nomor 27, 29 dan 30 serta 31. Tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Matius 24 ayat 3.
Sementara tadi kita meminta jawaban bahwa Paulus berjumpa dengan iblis. Mana ini jawabannya? Ini dalilnya. Makanya tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Jadi baca nomor 23-nya. Jadi apabila ada orang, diam dulu. Anak balau diam. Anak balau diam. Baca nomor 23-nya, Bang. Baca nomor 23. Ini tadi salah. Apa? Ini tadi salah. Tidak salah. Kan Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Yesus mengatakan tanda kedatanganku, bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu kan berbicara tentang akhir zaman, Bang. Itu berbicara tentang kedatangannya. Kedatangan Yesus yang untuk kedua kalinya, itu kedatangan Yesus yang dilihat oleh semua manusia. Terus Yesus mengatakan di data nomor 23-nya apa? Apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Apabila itu salah satu sudah ada, itulah tandanya kita harus bersiap-siap. Iya, berarti kalau tidak ada tanda itu, yang datang bukan Yesus. Oke. Itu kata Shalom, Yesus. shalom host. Biar saya yang hadapi Zuma host. Silakan. Gitu Zuma. saudara. Oke. Makanya biar di data tenang, nomor host, tenang, host. 23, data Ya, 23. Jadi jangan ada Sebentar apabila host, ada host orang biarkan, berkata, biarkan host. ada Host, Mesias biarkan. di sini, ada Mesias di sana, perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jadi Jangan kamu kira percaya. yang mendatangi Paulus itu bukan Yesus? Oke, kita buka data ya Zuma ya. Ketika Kita buka kemudian, data. sabar dulu, sabar dulu, sok jagoan kali. Ketika kemudian Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, apa nasihat Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun? Percaya atau jangan percaya? Diam. Apakah Yesus di situ datang waktu bertemu di Damsyik? Kita buka ya. Kita buka ya. Kita buka. Apakah Yesus datang ke dunia waktu di Damsyik? Saya Kita buka. ulang lagi. Saya ulang lagi. Kita buka. Sebentar, kamu jangan. Bang Cuma, Ya, Bang kamu Cuma kalau bertanya, kalau dijawab, Pertanyaan saya, Oke, percaya saya atau jangan bukakan. percaya? Apakah Yesus datang ke dunia waktu bertemu di Damsyik ya? Silahkan. Kita Lalu buka. siapa kita buka. yang datang? Kita buka. Lalu siapa yang Kamu datang? jangan memelintirkan Alkitab. Iya. Lalu siapa yang datang? Yang datang Yesus, tapi Yesus tidak datang ke dunia. Terjawab Dia sudah. tidak datang ke dunia secara langsung. Makanya sebentar saya buka. Kamu jangan kejang-kejang. Ayo beri saya kesempatan ya. Beri saya kesempatan ngomong ya, Zuma ya. Kita buktikan kamu memelintir Alkitab terus. Oke? Kita buktikan ya. Silakan. Ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, kita lihat nih ya, apakah Yesus di bumi bertemu dengan Paulus? Dia datang ke dunia. Nih, kita buka. Nih, siapakah engkau? Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, bukan di dunia, dari langit, ya. Mengelilingi dia, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau? Tuhan. Di sini pertanyaan ini Saulus belum tahu. Siapakah engkau? Tuhan, kan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga, karena suara itu dari langit. Suara itu tidak pernah ada di bumi. Suara itu dari Perintah langit. Yesusnya apa? Perintah Yesusnya apa? Perintah Percaya Yesus atau ya. jangan Kita buka. Jangan, bukan seperti itu. Jangan percaya kalau dia di depanmu. Jangan percaya kalau dia di depanmu. Apakah dia di depan Saulus? Tidak Apakah ada dia di depan dikatakan Saulus? seperti itu. Tidak ada dikatakan begitu. Bagaimana? Enggak ada Dengerin. dikatakan begitu. Bagaimana kalau kamu bisa Yesus- mengatakan, kamu Yesus hanya mengatakan